Bapak narasumber, ada dua ini, Bapak narasumber Pak Muji Santosa dan Pak Muklis Isna ini yang sudah hadir. Pak Direktur juga, kepada yang terhormat Pak Direktur PKN Pak Ramadi Murwanto, Pak Kajur kita juga sudah hadir, Pak Tanda Setia, dan seluruh peserta webinar pengadaan dan kontak di masa darurat COVID-19 yang saya hormati. Dari Sabang sampai Merauke, ternyata dari Aceh sampai Papua pesertanya ada, luar biasa. Informasi dari Pak Tanda, pesertanya animonya ada yang terdaftar sudah 3.000-an. Cuman yang beruntung masuk ke Zoom cuman 300-an maksimal Pak ya, seperti itu. Tuh, terima kasih kami sampaikan kepada hadirin yang hadir gitu ya dalam webinar yang luar biasa ini. Selanjutnya kami akan bacakan susunan acara webinar ini gitu ya. Jadi pembukaan oleh moderator, terus yang kedua sambutan dari Pak Direktur, terus acara inti yang dipaparkan oleh narasumber materi tentang pengadaan dan kontak di masa darurat COVID-19, dan nanti juga dilanjut dengan diskusi dan sesi tanya jawab, dan terakhir penutup. Oke, acara selanjutnya sambutan untuk membuka acara webinar hari ini. Waktu dan tempat disilakan. Baik, terima kasih Pak Santori selaku moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Pak Tanda selaku Kepala Jurusan, kemudian Bapak narasumber Pak Muklis dan Pak Muji Santosa. Terima kasih Pak Bapak-bapak yang sudah bersedia untuk jadi narasumber kita. Tentu saja Pak Moderator Pak Santori, ya. Tentu saja yang saya hormati seluruh peserta webinar PPD di masa COVID ini yang jumlahnya ribuan, ya. Saya agak luar biasa ketika mendapatkan laporan ini. Seperti yang saya paparkan sebelumnya, saya minta nanti ke depan kita mungkin perlu membuat seri gitu, sehingga kita bisa lebih banyak membantu Bapak Ibu sekalian, karena memang mungkin Bapak Ibu juga sudah tahu kami memutuskan membatalkan SPMB karena kondisinya tidak mungkin kita melakukan seleksi dengan baik. Jadi kita akan menggunakan energi ini untuk bisa membantu sebanyak mungkin siapapun di sektor publik, Pemda, KL, dan lainnya untuk sharing ilmu gitu. Kita menjadi tempat yang menjadi hub untuk kita semua bisa berdiskusi hal ini, dan tentu saja dengan menggunakan teknologi. Jadi kami sedang mencari cara ini bagaimana membantu Bapak Ibu sekalian dengan menggunakan teknologi. Kita punya resource di Kementerian Keuangan, resource di network kita, di Pemda dan sebagainya. Nah, kita akan coba dorong itu untuk bisa belajar ya, tentu saja dengan cara-cara yang berbasis teknologi. Dan acara kita ini luar biasa karena berbarengan dengan Hari Kebangkitan Nasional ke-112 di tahun ini. Tentu saja saya mengucapkan selamat Hari Kebangkitan Nasional. Semoga negara kita segera bangkit kembali dari uji cobaan COVID ini, karena ini tidak hanya kita tapi di seluruh dunia, dan kelihatannya bagaimanapun juga dalam kondisi seperti ini kita sangat gamang ya, gamang dalam menghadapi perubahan, gamang dalam menghadapi apapun. Nah, persoalannya adalah sekarang dengan adanya pembatasan, sektor swasta itu benar-benar mungkin kalau dikatakan lumpuh juga nggak lumpuh sekali lah, tapi sudah tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Sehingga sektor publik lah yang sekarang menjadi semacam mekanisme yang harus membuat ekonomi kita bisa berjalan. Tetapi persoalan di kita, sektor publik ini, banyak sekali aturan, banyak sekali hal-hal yang membuat kita sendiri bingung, termasuk di antara pengadaan dan barang dan jasa. Apakah itu salah? Tentu tidak, karena memang pada prinsipnya adalah pengadaan barang dan jasa kan, ya masalah kita di sektor publik itu kita membelanjakan uang orang lain gitu. Jadi kalau uang orang lain itu biasanya kita nggak terlalu hati-hati gitu ya, agak sembrono gitu. Nah, sebenarnya alat itu digunakan untuk itu gitu. Sebenarnya kalau kita semua bisa membangun mentalitas bahwa itu uang kita, terus kita harus hati-hati, kayaknya nggak ada masalah itu. Tapi karena nggak ada mekanisme itu yang menyebabkan akhirnya muncul berbagai peraturan, malah mempersulit
bagi kita yang ingin melakukannya dengan cara yang baik gitu ya. Kita tidak punya insentif apapun jadi bermasalah. Nah, kegiatan webinar ini merupakan yang pertama kali karena kita coba. Kemarin sebenarnya cuma mau ini saja, ingin mencoba memulai sesuatu karena kita tidak bisa lagi memberikan pencerahan kepada Bapak Ibu sekalian, mengadakan pelatihan dan sebagainya. Kita coba webinar ini ya terkait dengan pengelolaan keuangan negara. Tentu saja saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena antusias yang luar biasa dari Bapak Ibu sekalian peserta di luar ekspektasi kami. Rencananya kami hanya membuka 300, tetapi baru sehari dibuka itu sudah ada lebih dari 1.000 yang mendaftar. Nah, kemudian sekarang kita cobalah, karena kita nggak mau menolak semuanya, sebagian kita masukkan lewat Zoom sebanyak 300, sisanya kami dorong untuk live YouTube. Tapi saya juga menyadari ketika mendapatkan laporan itu, teman-teman kayaknya pengen juga masuk di Zoom, kemudian mungkin ikut bertanya dan sebagainya. Ke depan kita buat deh series yang seperti ini gitu. Saya bilang sama teman-teman ya. Awalnya kita tutup gitu, tapi kemudian dibuka kembali dan langsung tambah lagi jadi 2.400. Jadi terpaksa kami tutup dengan alasan pertimbangan administrasi dan lain-lain. Nah, karena ini kami merasa bangga ya, karena pesertanya ternyata luar biasa, dari Sabang sampai Merauke, ada pejabat instansi pemerintah, praktisi PBJ, akademisi, mahasiswa, masyarakat umum. Nah, berawal dari kondisi ini, maka kami dari PKN STAN berkomitmen untuk membuka webinar lebih banyak. Jadi buat Bapak Ibu sekalian yang tidak di Zoom, ya, ke depan kita akan berikan kesempatan untuk ikut serta. Kami juga sedang meminta untuk bisa ke depan kita punya fasilitas yang bisa 1.000 peserta, ya, untuk hadir di Zoom juga. Jadi kita coba dorong ke sana, sehingga webinar akan lebih banyak, tentu saja terutama terkait dengan PBJ dan pengetahuan pengelolaan keuangan negara secara umum. Kita akan siap. Dan saya juga berharap Bapak Ibu di sini yang ikut juga bisa tetap kontak dengan kami. Mungkin ada beberapa hal yang ingin ini lebih didalami gitu. Kami siap Pak, kami siap nanti. Kami tidak mengatakan bahwa kami menguasai semua, tetapi kami punya resource di Kementerian Keuangan yang siap kami deploy sehingga apapun yang menjadi persoalan Bapak Ibu semua bisa, paling enggak kita bisa bantulah aspek-aspek terutama terkait dengan pengetahuan atau terkait dengan hal-hal yang membutuhkan kompetensi di bidang keuangan negara. Bapak Ibu peserta webinar yang saya hormati, sudah menjadi kewajiban kami PKN STAN itu untuk mengedukasi seluruh masyarakat Indonesia terkait keuangan negara, karena kami mungkin satu-satunya politeknik yang di bidang keuangan negara. Kami ingin menjadi yang terdepan dan terbaik dalam mengedukasi masyarakat khususnya tentang keuangan negara. Dan ini tugas yang diminta oleh Menteri Keuangan kepada kami. Kami dari manajemen telah menyepakati untuk tahapan pada saat ini, kita akan fokus pada webinar dulu, sambil kita mencari bentuk bagaimana ini, karena saya juga sempat diskusi apakah kita bisa melakukan pembelajaran jarak jauh, terutama untuk Bapak Ibu dari Pemda yang selama ini selalu kita layani. Sementara kita stop semua, Pak, karena kita nggak tahu nih caranya gimana. Tapi kalau nanti kita bisa mengarah pada pola-pola pembelajaran jarak jauh, ya mungkin kita akan bisa siapkan lagi. Dan ini upaya kami apa? Kami berharap dengan cara-cara kami ini bisa mencerdaskan masyarakat, terutama terkait dengan keuangan negara. Kami juga merencanakan webinar nanti bekerja sama dengan Kemendes terkait dengan pengelolaan keuangan desa, ya, dan desa. Nah, sekali lagi pada kesempatan ini, bagi peserta yang belum terfasilitasi di Zoom, kami ke depan akan menyiapkan webinar-webinar ya dengan konten-konten keuangan negara sehingga Bapak Ibu bisa ikut hadir dan berpartisipasi dan berperan aktif mengajukan pertanyaan-pertanyaan, terutama untuk yang kita harapkan dari tema-tema apa yang bisa kita siapkan di masa depan. Tentu saja pada kesempatan ini saya juga merasa bangga dan mengucapkan terima kasih kepada Bapak narasumber, Pak Muji Santoso, Pak Muklis, panitia yang telah menyiapkan segala hal, serta juga peserta yang antusias dalam mengikuti webinar ini. Semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Salam kebangkitan untuk Indonesia bangkit. Terima kasih PKN STAN untuk Indonesia. Tadi saya diminta membuka, ya, maka dengan ini saya menyatakan bahwa webinar untuk pengelolaan pengadaan barang dan jasa selama masa darurat COVID-19 secara resmi saya buka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebangkitan. Oke, terima kasih Pak Rahmadi yang sudah menyampaikan
sambutan dan sekaligus membuka acara webinar kita hari ini. Selanjutnya ada pesan juga dari Pak Kajur, Pak Tanda Setia, gitu ya. Kita akan nanti buka mungkin seri webinar berikutnya dengan tagline-nya pijar, katanya pijar keuangan negara, pintar belajar keuangan negara. Begitu Pak Tanda ya. Oke, selanjutnya saya selaku moderator akan memperkenalkan narasumber kita yang luar biasa. Hari ini ada Pak Muji Santosa dan Pak Muklis Isnaini. Oke, saya bacakan data narasumber Pak Muji Santosa. Saat ini Pak Muji Santosa lulus IAPI, Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia, dan FAKBI, Forum Ahli Kontrak Pemerintah Indonesia. Beliau menulis 3 buku tentang pengadaan barang jasa. Beliau juga bisa kita lihat di blogger sebagai YouTuber juga ya. Blognya di santosa.net. Oke, satu lagi mungkin kita kenalkan Pak narasumber kita, Pak Muklis. Pak Muklis Isnaini. Beliau merupakan Bapak DPJ pemerintah Kediri. Beliau juga sebagai pengamat politik FAKBI, Forum Ahli Kontrak Pemerintah Indonesia. Oke, demikian mungkin yang bisa kami sampaikan terkait narasumber kita. Sekarang kita berikan kesempatan kepada Pak Muklis duluan untuk menyampaikan paparan. Pak Muklis, waktu dan tempat kami silakan. Baik, sudah barusan bisa unmute nih. Ya. Baik Bapak Ibu semuanya, bisa jelas ya suara saya? Baru tadi dibuka ini. Mohon izin bisa jelas Bapak suara saya masuk? Jelas Pak. Baik, saya awali. Mohon izin Pak Muji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu semuanya. Selamat pagi dan salam sejahtera. Salam kebangkitan tadi untuk Indonesia bangkit, dan tidak lupa karena kita di pengadaan barang jasa, salam pengadaan buat kita semua. Yang saya hormati dari STAN PKN, Kementerian Keuangan, semuanya, dari narasumber Pak Muji. Perkenalkan, tadi sudah disampaikan nama saya Muklis Isnaini. Ya, saya saat ini sebagai Kepala Bagian Pengadaan Barang Jasa. Saya mencoba di sini diskusi dengan Bapak Ibu semuanya terkait dengan pengadaan barang jasa dalam penanggulangan COVID. Memang yang disampaikan tadi bahwa pengelolaan pengadaan barang jasa pasti tidak terlepas dari pengelolaan keuangan negara. Jadi yang pasti kita harus menjaga akuntabilitas di dalam penggunaan keuangan tersebut. Pasti tidak akan terlepas dari pengelolaan keuangan negara. Baik, kita akan membahas terkait dengan pengadaan barang jasa dalam keadaan darurat. Bahwa sebenarnya harus kita pahami Indonesia ini adalah daerah yang sangat rawan bencana. Jadi sudah ada yaitu tentang peraturan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 24 tahun 2007 yaitu tentang penanggulangan bencana. Nah, di situ ada, jadi keadaan darurat ini sudah menjadi sebuah kelaziman kalau di Indonesia. Seperti gunung meletus, banjir, ya kan, tsunami kemarin itu. Jadi banyak Indonesia ini sudah kita harus hidup dengan bencana lah. Makanya ada regulasi yang mengatur itu.
Oleh karena itu, lahirlah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, ini tentang khusus untuk keadaan darurat. Terkait dengan pengadaan barang jasanya, maka ada teknis yang mengatur dan diatur di dalam Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang jasa pemerintah, dan dikhususkan yaitu di bab tentang pengadaan khusus, yaitu pengadaan barang jasa dalam rangka penanganan keadaan darurat. Kemudian di pasal 91 Perpres itu diamanatkan kepada LKPP untuk nantinya menerbitkan sebuah peraturan pelaksanaan terkait dengan penanganan keadaan darurat, yaitu terbitlah peraturan LKPP nomor 13 tahun 2018, yaitu sebagai langkah teknis implementasi pelaksanaan pengadaan barang jasa dalam keadaan darurat. Nah, kemudian dalam kondisi pandemi COVID ini, pemerintah melalui LKPP juga mengeluarkan surat edaran nomor 3 tahun 2020, yaitu tentang penjelasan atas pelaksanaan pengadaan barang jasa dalam rangka penanganan COVID 2019. Nah, aturan ini merupakan penjabaran khusus atas peraturan LKPP nomor 13 tahun 2018 untuk penanganan wabah COVID saja surat edaran ini. Jadi untuk memperjelas bagaimana perlakuan pelaksanaan pengadaan barang jasa tersebut. Di dalam harus ditentukan kriteria keadaan darurat dan pihak siapa yang akan menetapkan. Nah, keadaan darurat itu sebenarnya meliputi kondisi siaga darurat, tanggap darurat, dan transisi darurat ke pemulihan. Nah, itu sesuai dari Perpres 17 2018. Keadaan darurat ini bisa bencana alam, bencana non-alam, dan atau bencana nasional. Nah, ini kemarin kelihatannya Presiden juga sudah menetapkan keadaan tersebut. Keadaan darurat juga bisa karena pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan. Kemarin mungkin kalau kita bisa lihat, yaitu pencarian korban pesawat jatuhnya Lion Air. Kerusakan sarana prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik. Nah, kemungkinan adanya rubuhnya jembatan yang merupakan jalur utama masyarakat yang harus dilalui dan segera harus dipulihkan, maka ini bisa statusnya ditetapkan menjadi keadaan darurat dan segera untuk dilaksanakan pekerjaannya. Kemudian bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial, perkembangan situasi politik dan keamanan di luar negeri, atau pemberlakuan kebijakan pemerintah asing yang memiliki dampak langsung terhadap keselamatan ketertiban WNI di luar negeri. Nah, ini terkait dengan COVID yang kemarin, ya kan? Ini juga kemarin pemerintah Indonesia juga melakukan dengan menjemput, ya kan, ada mahasiswa di luar negeri untuk segera dievakuasi ke Indonesia. Nah, kemudian pemberian bantuan kemanusiaan kepada negara lain yang terkena bencana. Nah, kita juga negara tidak bisa hidup sendiri, ada dunia, jadi kita juga bisa melakukan memberikan bantuan kemanusiaan kepada negara lain. Nah, keadaan darurat ini ditetapkan oleh keputusan menteri, lembaga, atau mungkin kepala daerah. Ini banyak sekali yang saat ini kepala daerah juga sudah menstatuskan bagaimana keadaan darurat yang sedang dilaksanakan gitu. Keadaan tertentu. Nah, keadaan tertentu ini yang kemarin itu ditetapkan oleh BNPB, yaitu suatu keadaan di mana status keadaan darurat bencana belum ditetapkan atau status keadaan darurat bencana telah berakhir atau tidak memperpanjang. Itu karena emang ininya, Pak. Namun diperlukan atau masih diperlukan tindakan guna mengurangi resiko, guna dampak yang lebih luas. Jadi kemarin sebelum adanya penetapan Presiden terkait dengan bencana non-alam, itu sudah ada ketetapan BNPB yaitu nomor 9A tahun 2020, yaitu yang menetapkan selama 32 hari dari 28 Januari sampai 28 Februari. Nah, ketentuan ini juga akhirnya ditindaklanjuti oleh beberapa daerah sesuai dengan kondisi kedaruratannya, menetapkan status siaga darurat, darurat bencana. Nah, itu ditetapkan oleh kepala daerah. Nah, kemudian diberikan ada perpanjangan status itu melalui keputusan Kepala BNPB nomor 13A tahun 2020.
Bapak Ibu semuanya, dalam penanganan keadaan darurat, memang penanganan keadaan darurat ini dilakukan untuk keselamatan dan perlindungan masyarakat atau warga negara Indonesia yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri, yang pelaksanaannya tidak dapat ditunda dan harus segera, harus segera dilaksanakan. Keadaan darurat itu berhubungan dengan keselamatan manusia. Kebutuhan pengadaan dalam keadaan darurat bersifat mendesak, prioritas, pemenuhan sangat segera. Apabila ini tidak segera dilaksanakan, maka akan menimbulkan dampak, menimbulkan permasalahan yang luar biasa. Keadaan darurat memerlukan mekanisme pengadaan yang cepat, tepat, namun tetap selaras dengan prinsip akutabilitas. Akutabel di sini. Jadi di dalam pelaksanaan pengadaan barang jasa nanti ada 3 prinsip. Prinsip efektif, transparan, dan akutabel. Jadi tidak prinsip efisien. Jadi ada efektif. Prosedur pengadaan barang jasa dalam penanganan keadaan darurat berlaku pada keadaan darurat berdasarkan penetapan status keadaan darurat yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang. Nah, dalam pelaksanaan pengadaan barang jasa harus jelas, harus ada ketentuan yang menetapkan status keadaan daruratnya. Kemungkinan status tentang keadaan darurat ini karena apa? Terkait dengan pengelolaan keuangannya. Sehingga itu akan berdampak kepada dalam proses pengadaannya harus mengikuti keadaan darurat. Jadi dibutuhkan kecepatan, ketepatan, dan tidak meninggalkan akutabilitas. Bapak Ibu semuanya, pelaku pengadaan dalam penanganan keadaan darurat, itu yang berperan adalah PA, KPA, ada PPK, dan penyedia. Di eksternalnya ada APIP atau BPKP. Pokja pemilihan tidak terlibat, pejabat pengadaan tidak terlibat, PPHP, PJPHP tidak terlibat. Nah, penyelenggara swakelola juga tidak terlibat. Jadi, kenapa tidak melibatkan Pokja, pejabat pengadaan? Karena di dalam penanganan keadaan darurat, pengadaan kebutuhannya harus cepat. Tidak perlu proses yang panjang. Nah, nanti akan kita bahas. Kalau ada pokja pemilihan, nanti ada proses evaluasi, negosiasi. Nah, ini yang akan menghambat kebutuhan yang harus segera dilakukan. Nah, apa yang menjadi tugas dari pelaku pengadaan dalam penanganan darurat? Yaitu PA-KPA melakukan identifikasi kebutuhan, kaji cepat kebutuhan barang jasanya, analisa ketersediaan sumber dayanya. Nah, juga harus ditetapkan nih barang jasa apa yang dibutuhkan. Libatkan user, libatkan pengguna barang jasa nantinya untuk menganalisa kebutuhannya. Dan memerintahkan PPK untuk melaksanakan pengadaan darurat tersebut, jangan lupa alokasikan anggaran. Kalau di daerah, kemarin ada realokasi, ada refocusing, di saat siaga itu ketentuannya menggunakan belanja langsung, tapi realokasi, dengan kalau sudah darurat itu menggunakan BTT kemarin. Kemudian setelah itu PA-KPA memerintahkan PPK. Nah, PPK ini menunjuk penyedia. Nah, menunjuk penyedia ini bukan penunjukan langsung, tapi menunjuk langsung kepada penyedia. Kalau penunjukan langsung itu pasti ada kualifikasi macam-macam yang harus diatur. Gitu. Tetapi ini hanya menunjuk langsung. Nah, nanti siapa sih yang layak seharusnya penyedia yang kita tunjuk nanti kita perjelas. Kemudian PPK menerbitkan SP, surat pesanan, atau SPMK. Nah, SP ini adalah untuk barang, sedangkan SPMK selain barang, untuk konstruksi, konsultansi. Kemudian serah terima lapangan itu kalau diperlukan, monitoring pekerjaan, pasti ya, nanti PPK berjasa mengendalikan pekerjaan, melakukan perikatan, perjanjian, pasti, PPK lah yang akan melakukan kontrak terkait dengan pekerjaan tersebut, kemudian melakukan pembayaran. Nah, kemudian apa menjadi tugasnya penyedia? Yaitu melaksanakan pekerjaan sesuai surat pesanan dan SPMK yang telah disepakati. Melakukan serah terima hasil pekerjaan, nah serah terima itu pasti sesuai dengan kualitas, kuantitas, tepat waktu, tepat tempat, dan itu. Dan yang terpenting adalah penyedia bertanggung jawab atas kewajaran harga yang disampaikan. Ini menjadi tanggung jawabnya. Ini selalu ditanyakan dan mungkin nanti kita bahas lebih detail terkait dengan pertanggungjawaban atas kewajaran harga.
Kemudian APIP dan BPKP di sini melakukan pendampingan. Nah, pendampingan ini harapannya bisa sejak awal. Ya, sejak awal dilakukan pendampingan, sejak perencanaan, persiapan, pelaksanaan, sampai serah terimanya, sampai pembayarannya itu ada pendampingan. Dan pengawasan, kemudian melakukan audit atas laporan, Dumas. Dan APIP dan BPKP inilah yang akan nanti melakukan post audit. Kenapa post audit? Maka karena ini adalah kebutuhannya cepat. Kalau dalam proses pengadaan barang jasa darurat dilakukan probability audit, khawatirnya akan menghambat proses atas kebutuhan barang yang sangat cepat dan segera tersebut. Jadi untuk menjamin akutabilitas dalam pengadaan barang jasanya supaya tidak ada kerugian negara, supaya pekerjaannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, maka APIP melakukan post audit terkait dengan pelaksanaan pengadaan barang tersebut. Nah, bagaimana tata cara pengadaan yang disampaikan tadi? Tahapannya, ya, perencanaan, identifikasi kebutuhan, analisa, penetapan cara pengadaan. Cara pengadaan ini bisa dengan swakelola maupun dengan penyedia. Kemudian pelaksanaan pemilihan dan penunjukan penyedia. Dikeluarkanlah SPPBJ yang sudah mengatur jenis pengadaan, lokasi, perkiraan ruang lingkup, jenis kontraknya, dan cara pembayarannya bagaimana. Kemudian dalam pelaksanaan pekerjaan, pemeriksaan lokasi, serah terima lokasi, SPMK, SPP, pelaksanaan pekerjaan, perhitungan hasil, dan serah terima hasil pekerjaan. Ini dalam sisi pelaksanaan. Kemudian untuk penyelesaian pembayaran, kontrak. Nah, kontrak ini bisa di akhir setelah pelaksanaan pekerjaannya selesai. Kemudian dilakukan pembayaran. Jadi ini mungkin tadi sudah tiba-tiba putus nih. Nah, ini ya. Saya langsung saja penyedia. Nah, penyedia yang bagaimana sih yang harusnya kita tunjuk nih? Nah, paling tidak kita harus mencari penyedia ini yang yang mampu lah, yang kita percaya lah untuk melaksanakan pengadaan karena ini kebutuhan barangnya adalah cepat. Nah, pertama itu penyedia yang pernah berkontrak, ya, kontrak barang sejenis dengan instansi pemerintah. Berarti penyedia ini sudah memiliki kita percayalah. Tes nggak stabil ya. Oke, lanjut Pak. Ya. Bisa. Oke. Penyedia yang pernah berkontrak dengan pemerintah. Berarti kita putus terus ya? Iya, putus Pak Mulis. Sebentar. Coba saya baik. Baik, bisa ya? Bisa, Pak. Nah. Baik. Jadi penyedia yang pernah berkontrak dengan pemerintah yang kita yakini. Ya, tapi ya jangan penyedia yang pernah berkontrak tapi pernah prestasi. Yang pernah bermasalah dengan kita ya jangan kita tunjuk. Yang kedua yaitu penyedia katalog elektronik. Penyedia katalog elektronik itu penyedia yang ada di e-katalog, bukan dalam rangka kita melaksanakan dengan e-forecasting. Jadi penyedia-penyedia di katalog itu pasti penyedia yang sudah terpercaya karena sudah pernah berkontrak dengan LKPP. Jadi penyedia katalog elektronik itu bukan dalam rangka kita pengadaannya melalui e-forecasting. Kemudian pelaku usaha dengan rantai pasok terdekat. Nah, bisa prinsipal, pabrikan, distributor, subdistributor, ataupun agen. Nah, ini. Bagaimana jika semuanya itu tidak ada? Ya penyedia lain yang mampu. Penyedia yang sedang bekerja dengan lokasi terdekat atau pelaku usaha lokal. Nah, Pak, bagaimana ini penyediaannya semuanya nggak ada ini, tapi barangnya ada, ya tidak apa-apa. Kalau memang itu memang kita butuhkan, 1, 2, 3 penyedia tidak ada, ya sudah kita melakukan pengadaan. Yang terpenting kebutuhan barang itu harus segera kita penuhi. Kemudian pengadaan barang jasa melalui swakelola ini tidak sama dengan pengadaan barang jasa swakelola secara normal. Ini yang sering ditanyakan. Kalau normal itu berarti ada diatur dalam peraturan LKPP nomor 8 tahun 2018. Di situ ada tipe 1, 2, 3, atau 4. Kalau swakelola ini yaitu KLPD yang memiliki anggaran itulah yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan tersebut.
Jadi melibatkan, nah, bisa melibatkan organisasi masyarakat, bisa juga melibatkan pelaku usaha. Tetapi yang bertanggung jawab adalah KLPD yang memiliki anggaran tersebut. Jadi di tipe swasembada dalam pengadaan darurat tidak ada tipe 1, 2, 3 maupun 4. Dalam persiapan pelaksanaan pekerjaan yang penting harus spek teknis harus jelas, Pak. Jadi kalau memang ada spek seperti Alkes atau APD yang harus sesuai dengan spek Kementerian Kesehatan, ya itu harus dipenuhi untuk pengamanan gitu. Nah, spek teknis bagaimana untuk konstruksi, ya itu harus dipenuhi gitu. Nah, kemudian HPS dalam pengadaan barang jasa ini tidak ada HPS karena sangat susah sekali mungkin informasi terkait dengan pasar untuk menentukan HPS ini. Jadi tidak dituntut PPK itu harus menyiapkan HPS. Kemudian uang muka. Pada dasarnya pemberian uang muka itu sangat dimungkinkan. Tetapi lagi-lagi ini menjadi mungkin terakhir saja, langkah terakhir saja apabila memang penyedia-penyedia yang lain itu sudah tidak dimungkinkan dan ini satu-satunya dan diinginkan dengan uang muka. Sebenarnya uang muka itu juga sudah diatur di dalam PMK 43 itu untuk APBN. Nah, bagaimana cara pembayaran? Pembayaran dapat dilakukan secara termin atau sekaligus dan dituangkan dalam surat pesanan. Nah, pembayaran itu bisa didasarkan surat pesanan ataupun SPBJ, SPMK. Ini nanti dasar SPBJ, SPMK sebagai kontrak sebelum dilakukan pembayaran. Ini tadi prosesnya. Kemudian kontrak ini bisa lamsam harga satuan, tapi diharapkan di dalam pengadaan barang jasa darurat ini kontraknya adalah harga satuan. Atau bisa juga biaya plus jasa, yaitu cost plus fee. Tapi tidak mungkin dengan kontrak yang lain. Pembayaran bisa bulanan, termin, sekaligus. Nah, dapat dilakukan pemberian uang muka itu tadi. Audit, yaitu BPKP, APIP, auditor independen. Ini hanya untuk kemudian harus dilakukan untuk akuntabilitas, untuk menjamin akuntabel dalam pelaksanaan pengadaan dan pembayaran tidak ada kerugian negara. Kemudian itu terkait dengan Perka 13, nah, di SE 3 2020 yang memperjelas terkait dengan pelaksanaan pengadaan barang jasa dalam kondisi COVID. Nah, ini angka 1 Menteri harus langkah lebih cepat, PA-KPA menetapkan kebutuhan, 4 PPK menunjuk penyedia yang setara tadi disampaikan, terkait dengan barang menerbitkan surat pesanan yang disetujui oleh penyedia, meminta penyedia menyiapkan. Nah, ini lagi-lagi penyedia menyiapkan bukti kewajaran harga barang, nah, bukan meminta. Pembayaran berdasarkan barang yang diterima dapat dilakukan dengan uang muka atau setelah barang terima termin atau seluruhnya. Nah, surat pesanan ini bisa dilakukan adendum apabila di saat mau melakukan pembayaran barang jasanya kualitas dan kuantitasnya tidak sesuai dengan surat pesanan awal. Kemudian untuk pekerjaan selain barang, nah ini PPK harus menerbitkan SPBBJ dan SPMK, meminta penyedia menyiapkan bukti kewajaran harga, menandatangani kontrak dengan penyedia berdasarkan berita acara perhitungan. Nah, kontraknya di akhir nih, setelah pekerjaannya diselesaikan. Melakukan pembayaran berdasarkan SPBBJ, SPMK. Nah, sebelum dasar SPBJ, SPMK ini akan dituangkan dalam kontrak untuk dilakukan pembayaran. Nah, dapat dilakukan dengan uang muka atau setelah pekerjaan selesai. Nah, inilah kenapa bedanya pengadaan barang jasa itu harus cepat, memerlukan proses, karena ada kualifikasi, tender cepat atau tender melalui e-procurement ini prosesnya panjang sekali. Nah, ini kita bisa lihat prosesnya sangat sederhana sekali. Nah, ini kalau disimpulkan tadi pengadaan barang ini bisa dilihat dari diagram ini. Nah, ini yang sering selalu didiskusikan, nah, selalu ditanyakan, bagaimana sih menentukan kewajaran harga? Kewajaran harga menjadi tanggung jawabnya siapa? Berapa sih keuntungan penyedia yang wajar? Nah, ini selalu menjadi pertanyaan baik dari teman-teman dari pelaksana, teman-teman APH selalu sering menanyakan, sampai kemarin pun juga saya diskusi dengan teman-teman di Kejaksaan. Pada prinsipnya yang paling tahu harga produk barang adalah pihak penyedia, bukan PPK atau PA-KPA. Jadi tanggung jawab mutlaknya itu ada di sisi penyedia terkait dengan kewajaran harga. Dan besaran suatu harga penawaran yang seterusnya dapat dijelaskan, maka sambil berproses, penyedia harus menyiapkan persiapan data, dokumen pendukung terkait kewajaran harga itu disiapkan nanti untuk dilakukan post audit oleh APIP atau BPKP. Nah,
Kewajaran harga menjadi tanggung jawab pihak penyedia, disiapkan tadi, penyedia wajib mengembalikan pembayaran apabila terdapat kemahalan. Nah, dapat dimasukkan dalam surat pesanan. Di dalam ditentukan terkait dengan kewajaran harga. Halo, tes. Halo, masuk. Putus. Suaranya agak bergema, Pak. Putus. Baik, sudah jelas. Lumayan, Pak. Sudah jelas. Ya. Jadi kewajaran harga ini menjadi tanggung jawabnya pihak penyedia, bukan tanggung jawab PA, KPA maupun PPK. PPK hanya meminta penyedia untuk menyiapkan. Nah, syarat ini bisa dimasukkan dalam kontrak. Penyedia wajib mengembalikan pembayaran apabila terdapat kemahalan. Nah, ketentuan ini dimasukkan dalam kontrak, baik surat pesanan maupun kontrak terkait dengan selain barang jasa. Bukti kewajaran harga adalah dokumen yang menjelaskan struktur harga yang relevan pada saat pelaksanaan pengadaan. Nah, sebenarnya kalau kita bisa lihat dokumen apa saja sih yang harusnya disiapkan oleh penyedia untuk memastikan bahwa harga yang disampaikan oleh penyedia itu wajar, yaitu penyedia bisa menyampaikan bukti pembelian dari pabrikan atau distributor. Nah, saya belinya dari pabrik sekian, saya ngambil keuntungan sekian, itu bisa. Saya ongkos kirimnya sekian, itu bisa disampaikan. Kontrak yang pernah dilakukan. Jadi penyedia bisa menyampaikan, saya menjual barang ini kepada yang lain, harganya sama. Jadi itu menjadi bukti bahwa harga yang saya sampaikan juga sama dan wajar. Dokumen lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan, misalnya untuk konstruksi, biaya ongkos tukarnya berapa, ya kan? Biaya untuk bahan-bahannya berapa, itu disampaikan. Harga yang sudah dipublikasikan. Nah, harga-harga barang jasa yang ada di internet, yang dipublikasikan oleh penyedia di internet, itu silakan nanti di screenshot. Tetapi alangkah baiknya PPK itu di saat mau memesan itu mencari informasi harga lah. Informasi harga di pasaran berapa, informasi harga dari pemerintah daerah yang lain yang juga membeli barang itu hanya informasi harga saja. Nah, tujuan dari pengadaan sebenarnya menghasilkan barang jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan diukur dari aspek kualitas, jumlah, waktu, biaya, lokasi, dan dari penyedia. Nah, tidak hanya berdasarkan biaya terendah saja, tidak hanya berdasarkan efisiensi terendah saja, namun biaya yang tepat, yang cocok, ya kan, sesuai dengan kualitas, jumlah waktu, biaya, dan lokasi. Nah, ini dengan demikian prinsip pengadaan dalam keadaan darurat yang saya sampaikan tadi efektif, transparan, dan akuntabel karena kebutuhannya cepat, tepat, dan tanggap. Pengawasan APIP dan BPKP ini harus melakukan pengawasan, harus bersinergi sejak perencanaan, proses pelaksanaan, serah terima, dan pembayaran. Gunanya apa? Untuk mengurangi atau menghindari masalah yang berhubungan dengan penyalahgunaan wewenang dan segala bentuk penyimpangan lainnya yang dapat berakibat pada pemborosan keuangan negara. Jadi sejak awal melakukan review, melakukan pendampingan, melakukan consulting terhadap OPD yang melaksanakan pengadaan barang jasa ini. Tetapi pendampingan itu harapannya tidak menghambat proses cepat dan tepatnya di dalam kebutuhan barang jasa itu. Nah, ini kemarin juga saya dijabri dari Korpsugah, tolong disampaikan PPK nggak usah takut. Yang terpenting penuhi aja sesuai dengan ketentuan surat edaran 8/2020. Dalam surat edaran tersebut ada rambu pencegahan yang diharapkan dapat memberi kepastian bagi pelaksanaan pengadaan sepanjang unsur-unsur pidana korupsi tidak terjadi. Proses PBJ tetap dapat dilaksanakan tanpa keraguan. Sudah harga wajar, kita menambahi ketidakwajaran itu. Nah, ini bisa-bisa kurang ajar kan gitu. Jadi tidak usahlah kita ada feedback, minta gratifikasi, itu jangan dilakukan. Karena hukumannya menurut SE ini hukuman mati. Jadi kalau kita masih ada unsur pribadi yang dimasukkan, lebih baik kita tidak usah jadi PPK-nya. Nah,
prinsip PBJ. Nah, ini dapat dilihat dengan tetap berpegang pada value for money, bahwa alat ukur untuk menghasilkan barang jasa itu tidak hanya dari satu aspek dari harga saja, tapi aspek kualitas, jumlah, waktu, biaya, lokasi. Nah, penyedia ini dipengaruhi, semuanya saling berpengaruh. Jumlahnya berapa, waktunya di saat darurat, ya kan? Lokasinya jauh, ini akan sangat berbeda-beda terkait dengan harga barang jasa tersebut. BPKRI yang terpenting adalah mitigasi resiko. Mitigasi resiko ini ya pastikan ada APIP untuk melakukan review, pendampingan, akuntabilitas, jangan selalu catat semuanya, selalu dokumentasikan semuanya setiap laksanakan dalam pengadaan tersebut. Hal-hal yang menjadi perhatian kita yaitu di dalam identifikasi kebutuhan tadi selalu libatkan end user, selalu libatkan apa yang dibutuhkan barang jasanya. Jangan kita melakukan pengadaan atau kebutuhan itu yang di luar penanganan untuk darurat COVID. Jadi yang kita prioritaskan untuk penanganan darurat COVID. Ikuti prosedur tertib administrasi dan dokumentasikan lagi-lagi setiap kegiatan. Jadi langkah-langkah apa yang diambil oleh PPK, dokumentasikan. Dokumentasi ya bisa lewat WA, screenshot, semuanya itu bisa menjadi dokumentasikan. Jangan kita juga ikut menjadikan ketidakwajaran itu. Nah, ini pidana jadi larinya. Pendampingan review dari APIP, nah ini berjalan, tidak saling menunggu, gitu kan? Mematuhi etika pengadaan, tidak menerima, menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah imbalan. Hindari perbuatan jahat, niat jahat yang berdampak pidana. Strategi pengadaan dalam penanganan keadaan darurat, upaya terbaik mencapai tujuan pengadaan dengan optimalisasi mitigasi risiko yang memperhatikan aspek regulasi, justifikasi, dan data dukung, lagi-lagi selalu dokumentasi berdasarkan prinsip dan etika pengadaan. Kayaknya itu yang dapat saya sampaikan. Intinya laksanakan identifikasi kebutuhan dengan cermat, cepat, laksanakan PPJ darurat agar tercapai, tidak hanya menunggu efisien, murah, laksanakan PPJ darurat COVID dengan tetap menjunjung tinggi prinsip akuntabilitas, akuntabel. Karena apa? Yang kita belanjakan adalah uang negara, bukan kita sendiri. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mukhlis sudah menyampaikan paparan. Walaupun tadi sempat terputus-putus, makanya alokasi waktunya saya tambah dari Pak Mukhlis. Potong nggak enak juga. Tapi saya bisa tangkap maksudnya Pak Mukhlis, mungkin bisa disimpulkan di hal-hal yang menjadi perhatian, bahwa kita harus mengidentifikasi kebutuhan apa adanya. Jangan istilahnya Pak Mukhlis, jangan ada apanya, begitu Pak Mukhlis ya? Pernah tonton di YouTubernya begitu ya? Identifikasi kebutuhan apa adanya, jangan ada apanya, seperti itu ya Pak ya, akuntabilitas seperti itu ya. Iya, betul. Oke, terima kasih, quote-nya bagus itu Pak. Oke, selanjutnya kita akan berikan kesempatan dulu kepada Pak narasumber utama kita, Pak Muji Santosa. Ini Pak Muji Santosa ini luar biasa. Karena apa? Karena beliau sebagai narsum selama 10 tahun lebih dan telah ikut menyanyikan Indonesia Raya katanya di lebih 1000 lokasi di Indonesia. Luar biasa. Kalau ada rekor muri gitu ya, mungkin Pak Muji Santosa ini dapat gitu ya. Karena telah ikut menyanyikan Indonesia Raya di lebih 1000 lokasi di Indonesia. Luar biasa. Pak Muji, waktu dan tempat kami persilakan Pak Muji. Masih di unmute ya Pak Muji? Oke, saya buka dulu, bisa nggak ya? Pak Muji bisa dibuka ininya, masih posisinya. Silakan Pak. Oke, sudah. Siap. Terima kasih Pak Moderator, Pak Santori. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua, salam pengadaan bagi para pelaku pengadaan. Yang kami hormati Bapak Direktur, Pak Rahmadi Murwanto, yang kami hormati Bapak Kepala Jurusan, Pak Tanda Setia, yang kami hormati para Bapak Ibu para jabat di PKN STAN, yang kami hormati para peserta yang berbahagia. Perkenalkan, nama saya Muji Santosa. Kita akan membahas
Ya, yang disampaikan Pak Muklis tadi sudah lengkap tadi. Itu menimbulkan banyak pertanyaan juga walaupun sudah lengkap. Kita akan membahas bagaimana pengadaan yang terdampak pemangkasan anggaran karena kondisi COVID ini. Dan kontrak yang terdampak karena ada darurat COVID seperti ini. Bisa dibantu ditayangkan Pak slide-nya? Oke. Nah, coba ya, saya dulu Pak. Ya, jadi pengadaan sekarang adalah ada pemangkasan anggaran karena darurat COVID ini. Pemangkasan melalui apa? Ya, refocusing dan pemangkasan melalui realokasi sehingga dananya dialihkan kepada 3 hal intinya ya, berdasarkan Perpu, Peraturan Menteri Keuangan, Permendagri dan sebagainya kepada 3 hal yaitu untuk aspek kesehatan ya, dan aspek yang berkaitan dengan kesehatan ya. Yang kedua untuk jaring pengaman sosial. Yang ketiga untuk ketahanan UKM dan koperasi. Ya. Jadi kita harus memahami tupoksi kita harus sesuai dengan tupoksi. Ya. Turun ke bawah lagi Pak. Ya. Jadi kita harus melakukan proses-proses pengadaan tadi sesuai dengan tupoksinya. Bukan karena niat baik sehingga kita melakukan hal yang sebenarnya bukan tupoksi kita. Ya, jadi kita sekarang ada namanya penghentian proses dan ada refocusing, realokasi dan sebagainya sehingga berdampak PA-KPA perlu melakukan identifikasi paket-paket yang terdampak. Ya, apakah menjadi selesai tidak diteruskan ataukah diteruskan kegiatannya. Memerintahkan PPK ya dan UKPBC untuk menghentikan proses tender atau seleksi. Jadi kalau Bapak Ibu punya proses tender ya mungkin bisa dihentikan prosesnya. Yang berikutnya perubahan rencana umum pengadaan kan sudah tidak sesuai lagi ya dengan yang diumumkan dengan yang akan kita lakukan ini. Lanjut. Next. Ya. Di proses tahapan pemilihan ya maka Kepala UKPBC memberitahu PPK dan UKPBC ya unit kerja pengadaan barang jasa untuk penghentian tender, penghentian seleksi. Maka di Pokja pemilihan melakukan apa? Melakukan proses penghentian tender, melakukan proses penghentian seleksi, membuat acara penghentian, dan melaporkan penghentian kepada Kepala UKPBC. Ada pertanyaan biasanya, bagaimana Pak hasil tender yang sudah terpilih pemenangnya? Bisa nggak ditunjuk langsung nanti di tahun 2021? Tidak bisa, karena kondisinya sudah berbeda, baik terhadap harga, baik terhadap kesanggupan penyedia, dan sebagainya. Lanjut ke bawahnya. Berikutnya, bagaimana kalau mau tanda tangan kontrak? Jika surat penunjukan penyedia barang jasa (SPBJ) sudah terbit dari PPK, tapi belum ada tanda tangan kontrak. Dalam hal anggaran tidak tersedia, ya karena dipangkas tadi habis, maka batal SPBJ-nya, tidak jadi ditunjuk. Dalam hal anggaran berkurang, bisa dilakukan perubahan ruang lingkup. Ya, anggarannya berkurang ya. Jadi ketika mau tanda tangan kontrak sudah SPBJ, ternyata anggarannya tidak tersedia, maka dibatalkan. Dalam hal anggarannya berkurang, maka bisa dilakukan perubahan ruang lingkup apa yang akan kita kontrakkan. Dalam hal anggaran, ya dapat diupayakan dari sumber yang lain, dari BLU, dari BNPB, ataukah sumber anggaran yang lain, maka kontrak dilakukan ketika anggarannya itu ada, telah selesailah revisinya gitu ya. Ya, next, lanjut berikutnya. Next. Ya. Berikutnya, itu tadi kan proses pemilihan. Ya. Sekarang kita proses sudah berkontrak. Terhadap kontrak-kontrak yang berjalan, ketika ada pelaksanaan ketika terjadi kondisi COVID ini, ketika ada pemangkasan anggaran, bagaimana terhadap kontrak-kontrak kita? Ya, lanjut. Untuk pemerintah daerah di Pemda ya, ada edaran bersama Kemendagri dan LKPP tanggal 30 April 2020. Untuk kontrak dengan APBD, kontrak untuk program prioritas pelayanan dasar bisa dilanjutkan. Contohnya apa? Penanganan sampah, ya, pengadaan untuk rumah sakit, untuk pelaksanaan sekolah dan sebagainya.
Bahkan kalau nggak punya uangnya, anggarannya habis, bisa digeser juga pembebanannya ke tahun 2021. Berikutnya, yang bukan prioritas, yang bukan pelayanan dasar, maka dilakukan optimalisasi ruang lingkup sesuai ketersediaan dana. Ya, kalau semula bangun 3 gedung, ya 1 gedungnya aja lah sesuai dana yang ada. Kalau pengadaan meja kursi, 300 meja karena adanya cuma untuk 100, ya 100 saja lah. Itu namanya optimalisasi ruang lingkup. Atau dihentikan sementara. Dihentikan sementara, nanti kalau ada uangnya, ya mungkin bulan September masih ada sisa uang, bisa dilanjutkan lagi. Atau dihentikan secara permanen, ya sudahlah kontraknya ditutup, dihentikan secara permanen. Kita lanjutkan. Sekarang yang APBN gimana? Lanjut. Yang APBN itu ada surat dari Kementerian Keuangan nomor 302 tahun 2020. Ya, di poin 4B-nya dikatakan di sana, belanja modal untuk proyek-proyek atau kegiatan yang tidak prioritas yang terhambat akibat adanya pandemi COVID-19 ini, ya, atau dapat ditunda ke tahun berikutnya, atau diperpanjang waktu penyelesaiannya. Bisa dari single use menjadi multi use. Dan proyek multi-use-nya, nah ini untuk cukup melakukan multi use. Tapi beberapa kementerian, lembaga saya lihat juga membuat petunjuk teknis. Contohnya di Polri yang saya lihat sudah membuat petunjuk teknis mengenai mekanisme ini, ya, menjadi single use, menjadi single year, menjadi multi use gitu ya. Oke, berikutnya. Next, pengenaan pajak di saat darurat COVID-19 ini. Jadi ada relaksasi terhadap pajak, ya. Jadi untuk pengadaan dalam rangka COVID, ya, pengadaan dalam rangka COVID. Kalau pengadaan yang lain normal aja, ya, pengadaan dalam rangka COVID ada relaksasi, yaitu pertama apa? Tidak dikenakan PPN. Asal dia bisa menulis di fakturnya tidak dikenakan PPN atas dasar PMK ini. Tidak dikenakan PPh. Kalau dia mendapatkan apa? SKB dari kantor pajak, surat keterangan bebas pajak dari kantor pajak. Ya, lanjut. Berikutnya, pelaksanaan pembayaran uang muka. Ya, di saat darurat COVID ini. Kalau untuk APBN, telah keluarlah Permenkyu-nya nomor 43 tahun 2020. Jadi bisa dibayar tanpa jaminan. Ya, tanpa jaminan. Silakan dibaca peraturan menteri ini. Tapi kalau saya sebagai pelaksana PPK dan sebagainya, ya saya pilih dululah yang tidak minta jaminan. Ya, jadi gitu ya, walaupun diperbolehkan dikasih jaminan, ya kita pilihlah yang apa? Tidak minta jaminan. Walaupun diperbolehkan dengan jaminan, saya khawatirnya nanti yang bersangkutan salah kirim barangnya, atau yang bersangkutan nanti apa? One prestasi, jadi repot kita. Ya, walaupun dibolehkan secara aturan. Kalau untuk APBD, saya lihat sampai sekarang belum ada ini pembayaran uang muka tanpa jaminan, ya. Jadi menurut saya ya pakai jaminan aja lah, jaminan dari bank. Oh berat Pak dari bank, udahlah bisa juga pakai jaminan dari asuransi atau beli aja yang tidak minta jaminan gitu misalkan gitu ya. Lanjut. Mengenai penyesuaian harga, ya mengenai penyesuaian harga di tahun tunggal atau namanya kita kenal misalnya eskalasi harga. Penyesuaian harga hanya untuk kontrak jamak yang melebihi 18 bulan. Itu diberikan di bulan ke-13 dan sudah tertulis di rancangan kontraknya, bukan tiba-tiba diberi. Ya, sudah tertulis di rancangan kontraknya kemarin. Yang lalu. Tahun tunggal, kontrak tahun tunggal, single year, tahun tunggal dapat diberikan penyesuaian harga bila ada kebijakan dari Kementerian Keuangan. Nah, sampai saat ini belum ada, saya lihat ya. Ada alasan untuk diberikan, ya, atau tidak? Kalau kita cermati sekarang, fakta data inflasi dan harga sektor konstruksi malah cenderung turun karena banyak tidak terjadi pembangunan baik oleh masyarakat maupun oleh negara, ya, ada pengurangan. Oke, bisa pindah ke slide berikutnya, Pak. Orang satunya lagi, Pak, ya. Ya. Jadi bagaimana kontrak-kontrak kita yang ada berdampak
keadaan seperti ini, namanya keadaan kahar. Jadi sekarang ada kondisi keadaan kahar. Keadaan kahar ya itu ada 3 unsur, yaitu apa? Bisa berikutnya lagi Pak. Suatu keadaan yang di luar kendali para pihak, di luar kendalinya PPK, di luar kendalinya penyedia. Itu unsur yang pertama. Yang kedua, kejadiannya tidak dapat diperkirakan. Yang ketiga, sehingga kewajiban para pihak tidak dapat dipenuhi. Ya, bisa lanjut lagi Pak. Dengan kondisi seperti itu akan berdampak. Tenaga kerjanya kalau bekerja perlu protokol COVID. Menambah pakai masker, menambah pakai hand sanitizer, menambah dites suhunya pagi, siang, sore. Ya, maka dilakukan protokol COVID. Yang berikutnya, pasokan barang bisa terhambat karena PSBB atau barangnya dari luar negeri tidak diproduksi lagi atau ada keterlambatan pengiriman dan sebagainya. Bisa juga barangnya diganti dengan spek yang lain. Ya. Bisa juga tenaga kerjanya positif kena, atau daerah itu ditutup dengan PSBB. Ya. Lanjut. Ya. Apa yang harus dilakukan dengan kondisi seperti ini? Ya. PPK atau penyedia memberitahukan tentang terjadinya keadaan kahar ini secara tertulis. Ya. Paling lambat 14 hari. Jadi segala komunikasi kita itu tertulis, terdokumentasikan ya. Dan didukung oleh foto dan surat dan sebagainya mengenai keadaan kahar tadi. Oke, lanjut. Next. Jadi pilihan tindakannya dalam keadaan kahar ya. Maka yang pertama, pekerjaan terus dilanjutkan. Kalau pengadaan meja kursi ya, next Pak filenya. Pengadaan meja kursi ya nggak ada pengaruhnya. Ya, teruskan saja. Pengadaan ATK ya teruskan aja, tidak ada pengaruhnya. Atau yang kedua, pekerjaan terus dilanjutkan tapi ada pengaruhnya. Pak, kalau Bapak suruh terus seperti ini, saya kan harus menambah protokol COVID. Protokol COVID. Apa itu? Menambah APD, alat pelindung diri, hand sanitizer dan sebagainya. Ya tadi, maka berarti itu menambah biaya. Jadi kalau diteruskan agar ada perhitungan menambah biaya. Atau yang berikutnya lagi, kontrak dihentikan sementara. Udahlah dalam keadaan darurat seperti ini kita hentikan, nanti kita lanjutkan ketika kondisinya sudah normal. Melakukan penghentian ini ya tergantung waktunya. Kalau waktunya penghentian ini di bulan April, Mei dan Juni jumlahnya 72 hari. Ya sudah, berarti digeser dalam 72 hari. Ya. Berikutnya, ya mungkin kontrak dihentikanlah secara permanen. Ya sudahlah, uangnya juga nggak ada, ya dihentikan aja permanen, dah nggak selesai kontraknya. Berikutnya, dalam hal pekerjaan terus dilanjutkan. Ya, kalau pekerjaan terus dilanjutkan, PPK memberi perintah tertulis kepada penyedia untuk meneruskan dengan nilai kontrak tetap atau ada tambahan biaya karena ada item-item baru tadi, penambahan APD, alat pelindung diri dan sebagainya. Semua perubahan ini kita atur dalam perubahan kontrak. Ya, adendum kontrak yang kita kenal. Berikutnya Pak, dalam hal dihentikan sementara. Ya, file berikutnya. Ya. Dalam hal dihentikan sementara, maka dilakukan adendum kontrak. Yaitu apa? Jangka waktunya dihentikan. Hak dan tanggung jawab para pihaknya, PPK dan penyedia apa? Jangka waktu perpanjangannya berapa lama? Sekurang-kurangnya dengan jangka waktu penghentian tadi. Terus perpanjangan jaminan uang muka kalau ada uang muka. Berikutnya perpanjangan jaminan pelaksanaan kalau ada jaminan pelaksanaan. Ya. Lanjut. Dihentikan secara permanen. Jadi ya sudahlah, dihentikan secara permanen, kerjanya tidak mendesak atau uangnya nggak ada, maka dilakukan perubahan kontrak atau adendum kontrak. Apa yang dirubah? Perubahan ruang lingkup. Yang semula kita tadi pesan meja kursi 300 ya menjadi hanya 100 saja. Perubahan jadwal pelaksanaan yang seharusnya selesai sampai dengan Juni, sudahlah selesai sampai dengan 20 Mei saja. Harga kontrak
untuk 300 kursi tadi 3 miliar, karena hanya 100 saja, ya dirubahlah nilainya menjadi 1 miliar. Jadi penyedia berhak untuk menerima pembayaran sesuai prestasi atau kemajuan pekerjaan yang dilakukan dengan dilakukan adendum kontrak. Demikian Pak Santori yang saya sampaikan, kita bisa lanjutkan lagi. Silakan. Terima kasih banyak Pak Muji. Waktunya masih ada 5 menit sebenarnya untuk pemaparan, tapi mungkin beliau memberi kesempatan untuk sesi tanya jawab biar agak lebih lama waktunya. Mungkin begitu Pak Muji ya. Ya, ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke sesi diskusi dan tanya jawab. Nah, ini mekanismenya tadi peserta gitu ya, melambaikan tangan, raise hand katanya di Zoom. Nah, ini saya juga agak bingung nih memilih jawaban dari memilih peserta yang mengajukan pertanyaan. Mungkin bisa dibantu ya, kita lihat dulu adakah ini yang melambaikan tangan gitu untuk menyampaikan pertanyaan. Nanti akan saya buka siapa yang ingin menyampaikan pertanyaan. Mungkin karena audiensnya kita hari ini adalah dari Pemda, dari KL, dari BUMN pun ada gitu ya. Jadi mungkin kita ada perwakilan juga dulu. Mungkin untuk yang dari Pemda dulu, mungkin saya berikan kesempatan. Ini adakah yang dari Pemda, praktisi PBJ di pemerintah daerah yang ingin menyampaikan pertanyaan? Silakan melambaikan tangan atau bisa juga di chatting gitu ya. Di sini saya nggak kelihatan siapa saja yang ingin bertanya. Mungkin bisa dibantu panitia Pak Mas Irun. 3 partisipan sudah melambaikan tangan. Ini coba saya lihat dulu siapakah mereka. Ada Pak Rubiansah Putra, ada Pak Justus Ponataba dan Eko Budi. Jadi kita kasih kesempatan dulu Pak. Yang ini. Ya. Kita kasih kesempatan Pak Rubiansah aja dulu kali ya. Pak Andi. Di sini nggak masuk tapi beliau ini. Hah? Udah. Pak siapa? Pak Andi. Pak Andi dulu ya. Pak Andi Wijaya, silakan Bapak. Silakan Pak Andi. Ya. Udah, silakan Pak Andi, bisa udah dibuka unmute-nya dan videonya juga Bapak bisa. Silakan Bapak. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Perkenalkan, nama saya Andi Wijaya, Pak. Saya dari pemerintah daerah Kabupaten Pringsewu di Lampung ya. Lampung. Ya, pemahaman dari materi yang disampaikan narasumber Pak Muklis maupun Pak Muji Santoso saya pikir cukup jelas dan itu memang yang sudah kita terapkan berjalan di dalam pekerjaan kita Pak. Jadi kami selalu dapat bimbingan dari BPKP, kemudian sosialisasi dari Kementerian Dalam Negeri, KPK dan lain-lain juga sudah selalu sama seperti apa yang disampaikan narasumber pada hari ini. Hanya saja mungkin ada suatu kekhawatiran bagi kami, apakah mekanisme ini juga sudah dipahami atau mungkin menjadi suatu instrumen audit bagi aparat penegak hukum tetangga kita Pak, yang baju coklat dan baju coklat tua dan coklat muda ini menjadi apa? Karena ketika kami bekerja ini selalu bicaranya ada bahasa itu salah gitu. Kita mau bicara benar itu yang membenarkan itu nggak bisa diri sendiri, harus ada pihak ketiga yang mengatakan Pemda nggak salah tuh, yang benar itu Pemda gitu kan. Karena posisi kami selalu di bawah Pak. Mungkin artinya justru kita pengen ini juga menjadi satu pemahaman bukan hanya di pemerintah daerah saja, bukan hanya di birokrat, tapi juga tetangga-tetangga ini juga harus juga paham sampai di bawah Pak, bukan hanya di atas. Mungkin itu sekedar masukan saja Pak. Kalau dari sisi materi, proses saya pikir sudah clean dan itu yang kita lakukan saat ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, makasih Pak Andi Wijaya. Tapi intinya Bapak cuman ini Pak ya, menanyakan begitu. Bagaimana dengan pihak ketiga gitu ya, yang berbaju coklat sama hijau, atau mungkin yang dimaksud polisi sama kejaksaan Pak ya. Mungkin konfirmasinya seperti itu kan? Ya. Nah, untuk apakah mereka mengerti juga prosedur PBJ di era darurat ini, di masa darurat seperti itu. Itu Pak Andi Wijaya. Nah, oke, kami tampung dulu pertanyaan. Satu mungkin kita kasih kesempatan satu lagi mungkin untuk yang dari Pemda, Pak Muji ya, Pak Muklis.
Adakah yang melambaikan tangan lagi biar saya berikan kesempatan untuk menanyakan? Belum kelihatan. Ini Pak Irun mungkin bisa bantu saya siapa yang melambaikan tangan lagi. Tadi saya nggak sempat catat ada 3 orang yang melambaikan tangan gitu. Adakah sana? Nggak kelihatan. Coba di dulu. Dimatiin dulu Pak Andi tadi. Itu Pak Rupi ya. Rupiansyah. Pak Rupiansyah Putra ada Bapak? Tadi sempat melambaikan tangan. Mungkin kita kasih kesempatan untuk Pak Rupiansyah Putra untuk ya. Pak, moodnya udah dibuka Pak. Baik. Makasih Pak Moderator. Selamat pagi semuanya. Berbahagia sekali karena dapat kesempatan untuk bertanya. Jadi saya Rupiansyah Putra dari BPS Pak. Oh, dari BPS ya. BPS. Kebetulan kemarin tanggal 23 Maret yang lalu kita sudah bertanda tangan kontrak dengan penyedia untuk menyediakan rompi petugas SP. Nah, cuma ketika kasus COVID ini di penyedia itu kecenderungan untuk berproduksi lebih rendah. Misalnya kemarin untuk penyediaan bahan rompi itu hanya 30% dari biasanya 100%. Kemudian pengiriman ke daerah timur itu juga mendapatkan hambatan karena untuk pengangkutan melalui udara itu terbatas sehingga terpaksa menggunakan jalan laut Pak. Nah, seperti kondisi seperti ini mereka mengajukan permintaan adendum. Kira-kira gimana nih Pak tanggapan Bapak? Satu. Yang kedua, untuk kegiatan-kegiatan yang tidak berkaitan dengan penanggulangan COVID ya seperti konstruksi, apakah itu dilakukan dengan dengan prosedur yang biasa atau seperti yang sampaikan yang tadi, artinya kita langsung mencari penyedianya, kemudian seperti yang tadi yang dijelaskan tadi. Itu aja Pak, terima kasih. Oke, makasih Pak Rupiansyah Putra. Oke, sesuai kesepakatan 2 aja dulu. Jadi mungkin nanti kita kasih kesempatan juga kepada peserta yang tidak masuk di room Zoom untuk memberikan pertanyaan juga. Sudah masuk di saya melalui Slido ada berapa, nanti mohon izin Pak Muji untuk menanggapi juga. Untuk sementara 2 ini dulu ditanggapi Pak Muji dan Pak Muklis. Makasih. Siapa yang duluan? Pak Muji kah? Pak Muklis dulu? Atau saya bagi Pak Muklis nanggapi yang ini yang dari Pemda tadi Pak Andi Wijaya dan Pak Muji menjawab yang dari BPS karena dari KL gitu ya. Makasih. Silakan. Suaranya Pak. Oh ya, belum di ini ya. Oke Pak. Unmute-nya belum dihidupin. Belum dimatiin. Aduh. Oke. Baik. Terima kasih Pak Andi Wijaya. Ya memang hal yang baru semuanya harus belajar pasti. Seperti sebenarnya LKPP juga sudah sering melakukan penyamaan persepsi terkait dengan penanganan COVID ini, pengadaan ini dengan APH sebenarnya, tetapi juga tidak kalah pentingnya kita sebagai daerah. Saya juga masuk dalam gugus penanganan COVID di Kota Kediri, masuk dalam tim akuntabilitas bersama dengan inspektorat. Jadi sebenarnya APH baik kejaksaan maupun kepolisian itu juga mendapatkan penugasan, ya kan? Penugasan untuk melakukan pendampingan sebenarnya. Nah, disitulah ada sisi kita APIP kami itu berkoordinasi, berkonsultasi dengan mereka. Dan alhamdulillah disitulah ajang kami juga untuk memperjelas, menyamakan persepsi. Seperti kemarin itu ada 2 pertanyaan yang disampaikan ke saya, yaitu terkait dengan kewajaran harga lagi-lagi. Bagaimana jika harga ini berubah-ubah, Pak? Di saat pemesanan awal dan di saat pengiriman tiap hari berubah. Saya bilang ya lakukan adendum. Karena apa? Kondisi di lapangan memang sangat mungkin sekali terjadinya perubahan harga. Dan itu dipahami oleh mereka. Dan yang kedua kemarin juga ditanyakan ke kami, Pak, ini pengadaannya masker itu di Dinas Kesehatan. Tetapi kenapa yang membagikan ini Dinas Sosial? Nah, sebenarnya kan kembali lagi saya sampaikan, Pak, ke tupoksinya kan ke Dinas Kesehatan untuk mengadakan masker ini. Nah, sedangkan sekarang siapa yang membagikan supaya untuk lebih cepat, supaya sampai kepada masyarakat, maka melibatkan OPD yang lain. Dan itu lagi-lagi dipahami oleh mereka. Jadi saya kira tidak salah kita juga berkomunikasi dengan mereka melalui UKPPJ, melalui APIP,
Karena saya yakin penyamaan persepsi itu penting. Tetapi lagi-lagi LKPP juga sudah melaksanakan itu. Gitu. Saya kira peran UKPBJ ini yang harus menyampaikan ke mereka. Gitu. Itu mungkin itu. Terkait dengan tadi adendum ya. Iya, iya Pak. Adendum karena kondisi Suaranya putus-putus, Pak. Putus lagi ya suaranya, Pak ya. Intinya sangat Pak Muji, sangat sekali. Halo, masuk ya? Oke, suaranya halo, putus-putus lagi. Mungkin saya matiin dulu Pak Rupiansa ya. Si Pak Muji atau mau menambahkan mungkin atau suaranya Pak ini masih belum di. Oke, ya. Oke, silakan Pak Muji. Ya, terima kasih. Tadi ada pertanyaan Pak Rufiansa dari BBS. Jadi kalau kita berkontrak, ada keadaan kahar seperti ini, ya maka berarti ada permintaan tertulis dari penyedia dengan menjelaskan, dengan didukung oleh dokumentasi tadi. Ya, tapi Pak kalau pengiriman udara nggak ada ini Pak layanan pengiriman udara, maka memakai kapal laut dan sebagainya, maka perlu tambahan waktu. Jadi keadaan kahar bisa berdampak pemberian pertambahan waktu, perpanjangan kontrak, dan tidak dikenakan denda kalau bukan salahnya penyedia gitu ya. Berikutnya tadi ada pertanyaan. Ya, jadi tadi mohon maaf saya ulangi lagi, mengenai perpanjangan waktu agar dituangkan sajalah dalam kontrak dan didukung oleh dokumen-dokumen yang menguatkan. Berikutnya, ketika kita membangun mungkin kantor BPS dan sebagainya, apakah bisa dilakukan dengan cara seperti darurat seperti ini? Bukan Pak, yang darurat adalah pengadaan rangka COVID. Bapak bangun kantor kan harus memakai proses tender seperti biasa, bukan penunjukan langsung seperti darurat COVID ini. Jadi dilakukan tender seperti biasa. Ya. Itu Pak ya, yang dapat saya sampaikan. Silakan. Oke, makasih Pak Muji. Ini saya juga untuk mengakomodir teman-teman yang tidak masuk ke room Zoom gitu ya. Ada mereka bisa menyaksikan, menyimak webinar kita melalui live YouTube. Nah, cuman saya nggak sempat tulis nama, tapi ada 3 orang Pak. Izin, ada 3 orang yang mengajukan pertanyaan. Mungkin saya bacakan saja Pak Muji dan Pak Muklis. Nanti yang menanggapi mungkin disesuaikan juga gitu ya. Yang pertama, pertanyaannya dari live YouTube ini menanyakan apa yang perlu dipersiapkan dalam proses swakelola dalam kondisi COVID-19. Karena sepertinya kalau yang cara pengadaan melalui swakelola ini jarang dibahas, seringnya yang melalui penyedia saja gitu ya. Nah, ini mungkin pertanyaan ini dijawab Pak Muji karena saya sempat baca dulu buku e-book beliau RUP dan swakelola gitu ya. Nah, ini kayaknya cocok Pak Muji yang bahas. Terus pertanyaan yang kedua dari peserta live YouTube, bagaimana prosedur penunjukan langsung terhadap PBJ di masa darurat COVID-19? Apakah ada kriteria khusus? Nah, kalau saya lihat tadi di paparannya Pak Muklis ada tuh. Mungkin Pak Muklis yang jawab nomor 2 ini, Pak Muklis ya. Satu lagi, ada pertanyaan dari peserta live YouTube. Pertanyaannya seperti ini. Bagaimana tindak lanjut kontrak yang dibatalkan dalam keadaan kahar? Dalam hal ini, jika pelaku pengadaannya itu dia terdaftar dalam aplikasi sistem SPSE. Nah, ini mungkin pertanyaan bisa dua-duanya ini, karena dua-duanya ahli kontrak ini sepertinya. Seperti itu, bisa Pak Muji sama Pak Muklis ini. Artinya ahli kontrak, dua-duanya kontrak spesialis begitu. Itu mungkin bisa ditanggapi. Siapa duluan? Mungkin Pak Muji dulu. Silakan Pak Muji. Ya, terima kasih Pak Moderator. Jadi tadi ada pertanyaan, bagaimana swakelola yang akan kita lakukan? Jadi swakelola harus mengukur diri kita, Pak. Ya, ini swakelola lebih banyak dilakukan oleh kantor kita ya. Jadi kita harus mengukur kita punya nggak kompetensi seperti itu. Kita punya nggak waktu. Kalau kita nggak punya kompetensi, nggak punya waktu, ya mungkin kita carilah penyedia. Ya, kompetensi ini Pak tidak harus dimaknai dimiliki oleh kantor sendiri. Kita bisa kerjasama dengan kantor yang lain, dengan Polri, dengan TNI, kalau pembagian bahan makanan dan sebagainya. Atau juga tadi kalau dia
fungsinya Dinkes kerjasama dengan dinas sosial dan sebagainya. Bisa juga kerjasama dengan kelompok masyarakat, dengan ormas, ya gitu. Ya. Tapi koordinasinya di kita gitu ya. Jadi seperti itu swakelola. Swakelola yang harus dirapikan adalah dokumentasinya, ya dokumentasinya. Jangan sampai tidak terdokumentasikan, hanya sekedar pengadaan swakelola. Termasuk juga para pihak yang menerima swakelola itu, masyarakat. Kalau sembako diterima berarti ada catatannya, ada dokumentasinya. Ya, itu aja Pak Sundari, silakan. Oke, makasih. Silakan Pak Muklis mau nanggapi yang pertanyaan Ya. yang kedua tadi, kriteria khusus untuk yang apa? Prosedur penunjukan langsung. Iya. Halo, masuk ya? Iya, masuk Ya. Pak. Silakan. Jadi Aduh, hilang lagi Pak suaranya. pengadaan barang jasa. Halo, tes. Ya, kadang putus-putus Pak suaranya masih Pak. Sebentar. Nah, coba mungkin jaringannya nggak Udah stabil. sambung nih ya. Iya. Iya, makanya ini siap-siap. Ya, Jadi silakan, Pak. dalam pengadaan Aduh, hilang lagi. barang jasa dalam penanganan darurat itu bukan penunjuk. Hilang lagi ya? Hilang Pak. Halo, tes. Masuk? Masuk Pak, masuk. Jelas. Jadi pengadaan barang jasa dalam keadaan darurat itu, penanggulangan darurat itu bukan penunjukan langsung, tapi PPK menunjuk langsung. Ya, PPK menunjuk langsung. Nah, tadi yang saya sampaikan, kriteria penyedia yang bagaimana? Nah, kita harus mencari pertama itu penyedia yang memang sudah sering berkontrak dengan kita. Harapannya kita mendapatkan penyedia yang mampu lah untuk menyelenggarakan itu. Yang kedua, penyedia tadi ya yang ada di katalognya LKPP, yang sudah berkontrak dengan LKPP, berarti kita yakin nih penyediaan ini secara kualifikasi, secara kemampuan bisa memenuhi itu. Yang ketiga, kalau tidak ada bagaimana? Ya bisa saja kepada produsen, distributor, itu yang pasok rantai terdekat yang kita. Nah, bagaimana jika semua itu tidak ada? Tetapi lagi-lagi barang ini ada. Nah, yang kita butuhkan kan barangnya. Ya bisa saja kita mengadakan pengadaan kepada penyedia tersebut. Nah, ya. Jadi semua itu kita dokumentasikan. Kenapa kita harus memilih penyedia yang yang tidak memiliki kualifikasi seandainya, tetapi barang itu tersedia dan kebutuhan segera harus kita penuhi dan harus kita segera gunakan. Jadi lagi-lagi bukan kualifikasi seperti penunjukan langsung, tetapi ini harus ada keyakinan PPK untuk memilih penyedia yang mampu. Penyedia yang mampu apa? Itu tadi, 1, 2, 3 itu tadi sebagai dasarnya. Mungkin itu, Pak. Oke, makasih. Jelas, Pak ya. Oke, yang pertanyaan yang ketiga mungkin nih Pak Muji lagi. Bagaimana tindak lanjut tadi, Pak? Tindak lanjut kontrak yang dibatalkan dalam keadaan kahar. Dalam hal ini pelakunya dia dalam aplikasi sistem SPSE, dia tercantum di situ gitu, Pak. Jadi posisinya seperti apa, Pak? Kalau Jadi kalau kontrak dalam keadaan kahar, ya berarti kontraknya bisa diteruskan kalau tidak terpengaruh, ya. Bisa juga dihentikan secara dihentikan sementara. Ya, yang ketiga dihentikan secara permanen. Jadi solusinya seperti tadi. Pertanyaannya, apakah dikaitkan dengan SPSE? Iya. Kalau dikoreksi, setahu saya tidak kontrak ya, tidak masuk dalam SPSE. Ya. Oke, penyediaannya jadi nggak masuk dalam itu Pak ya, SPSE gitu ya. Oke, clear Pak ya. Oke, itu dari yang peserta dari lab YouTube. Mungkin kita buka lagi kesempatan. Ini pendekatannya profesi mungkin ya. Dari akademisi mungkin ada yang mau bertanya. Akademisi saya lihat ada dari UNAN, dari Universitas Andalas, dari macam-macam. Silakan kalau yang dari akademisi mau melambaikan tangan untuk mengajukan pertanyaan, saya berikan kesempatan biar kita buka. Jadi ada profesi akademisi, ada dari APIP nanti ya, dari ini biar semuanya bisa kebagian. Adakah yang ingin menyampaikan pertanyaan dari akademisi? Belum ada yang melambaikan tangan? Oke, kayaknya belum ada. Adakah? Yang dari akademisi ada mungkin yang ingin bertanya?
Ini, oh yang melambarkan tangan ini Diah. Mbak Diah ini ya. Silakan Mbak Diah. Nah, silakan Pak Mbak Diah. Baik, terima kasih. Saya Diah dari Dinas Cipta Karya Jawa Timur. Oke. Kami sudah sedang melaksanakan tender juga, tapi penyusunan dokumen itu sebelum ada COVID. Jadi mungkin kami belum dalam dalam RAB-nya ataupun RKK-nya itu kan belum menuangkan terkait kelengkapan APD ataupun SMKK yang terkait COVID. Nah ini misalkan nanti di lapangan kemudian kita lakukan adendum. Kemudian juga kami baca kan dalam Inmen itu juga ada pemberian upah apabila terjadi penghentian itu kepada pekerja tetap diberikan upah. Nah ini misalkan nilai adendumnya itu melebihi 10%, apakah bisa? Kalau terkait dengan keadaan COVID seperti ini. Supaya kita tidak perlu mengurangi dari fisiknya. Seperti itu. Nah kemudian apabila ini kan mungkin bisa juga terjadi kelambatan ya dalam pelaksanaan pekerjaan. Ini apabila melewati tahun anggaran, apa bisa tidak diberlakukan denda? Atau bisa juga dengan melakukan perubahan lingkup pekerjaan supaya tidak perlu melampaui tahun anggaran, tapi dirubah lingkup pekerjaannya sehingga bisa diselesaikan pada tahun anggaran yang berjalan ini. Itu mohon arahannya. Oke, 2 pertanyaan Pak Diah ya. Jadi apakah adendum kontrak lebih dari 10% itu dari kontrak awal itu dimungkinkan gitu ya. Satu, yang kedua, bila terjadi keterlambatan pekerjaan, apakah nanti dikenakan denda keterlambatan, gitu ya? Dan apakah kerjaan bisa dilanjutkan atau dibebankan untuk tahun anggaran berikutnya? Gitu saya tangkap, ya. Oke, mungkin satu lagi bisa saya beri kesempatan. Mungkin ini dari DJA yang melakukan kebijakan pemangkasan anggaran. Ini sepertinya ada beberapa rekan saya yang dulu pernah di DJA. Nih ada Ewit, ada siapa lagi nih? Ada Mas Duki. Bung Ewit, ada mau bertanya kah? Ewit, ada Bung Ewit? Tidak di sini. Silakan Bung Ewit. Mungkin di DJA gimana kebijakan pemangkasan anggaran? Katanya Pak Muji tadi harus ada diselesaikan dulu persetujuan revisi anggarannya seperti itu. Pak Ewit boleh bersuara? Udah dibuka mood-nya? Ewit ada? Ya, Ewit, Era Widya, ya. Wijayanto, teman seangkatan saya dulu di D3 Anggaran. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Pak Santuri dan teman-teman sekalian. Pada dasarnya di DJA itu kita adalah mengalokasikan anggaran sesuai dengan rencana. Dan di Surat Menteri Keuangan nomor S302 yang lalu sudah dilakukan revisi untuk seluruh kementerian lembaga yang memangkas sekitar 20% hingga 35%. Tapi lemah ya? Iya. Ya. Iya, Bu. Ya. Pemerintahan malah bandar. Pemerintahan bandar. Ya. Oke, silakan. Mungkin suaranya agak pecah tadi. Diulangi lagi. Ya. Jadi untuk saat ini kami di DJA sudah melakukan revisi penyesuaian belanja sesuai dengan Perpres yang kemudian diperdalam lagi dengan Surat Menteri Keuangan nomor S302 sehingga terdapat pemangkasan kementerian lembaga sekitar 25% hingga 35% dari pagu semula. Dan ini terus kita pantau terlebih mengenai alokasi untuk penyesuaian penanganan percepatan dampak COVID-19. Demikian Pak Santri. Dan sebagai tindak lanjutnya, kita akan terus memantau hingga Desember agar alokasi yang sudah terdapat dalam DIPA masing-masing itu juga sedapat mungkin disesuaikan dengan kebutuhan yang paling mutakhir untuk mengatasi dampak pandemi ini. Demikian.
Oke, makasih konfirmasinya Pak Iwid. Informasinya berharga, bermanfaat. Makasih. Saya mute lagi Pak Iwid ya. Makasih. Oke. Ini saya juga ini ada dari slide itu banyak sekali yang bertanya gitu ya. Ini ada 2 pertanyaan lagi yang dari auditor dari AFIP ini ya. Mungkin saya bacakan lagi Pak Muji dan Pak ini ya. Mana Pak ininya? Hilang Pak Muklisnya. Mungkin saya lihat dulu Pak Muklis kemana ya? Kok hilang? Mungkin saya bacakan dulu Pak Muji ya. Nanti aplikasi nggak apa-apa ke saya aja. Ya, saya Pak Muji ya. Ini pertanyaan pertama dari peserta di live YouTube dari kalangan auditor AFIP gitu ya, menanyakan saat dilakukan post audit oleh auditor ekstern, apakah pejabat pembuat komitmen itu wajib menyediakan dokumen kewajaran harga? Itu satu, Pak. Ataukah pihak audit eksternnya meminta langsung kepada penyedia? Jadi bukan dia minta kepada PPK-nya, tapi dia minta langsung kepada penyedia. Apakah dibolehkan seperti itu? Terus yang kedua, ini pertanyaan dari Saidu juga, apakah dasar pencairan PBJ dalam rangka penanganan COVID itu harus ada laporan hasil review dari AFIP dulu? Seperti itu, Pak. Apakah dasar pencairan PBJ dalam rangka penanganan COVID-19 itu harus ada laporan hasil review AFIP terlebih dahulu? Itu mungkin pertanyaan dari kawan-kawan kita yang menonton langsung dari live YouTube. Tuh, oke, saya buka dulu nih kayaknya Pak Muklis unmute lagi biar suaranya bisa kedengar. Mudah-mudahan pertanyaan saya tadi Pak Muklis bisa yang dengar, terakhir, Pak? bisa Pak ya? Yang terakhir dasar pencairan saya dengarnya. Oh, yang pertamanya gini Pak, yang pertamanya apakah dasar saat dilakukan audit post audit oleh auditor ekstern, apakah pejabat pembuat komitmen itu wajib menyediakan dokumen kewajaran harga? Jadi PPK-nya apakah wajib menyediakan dokumen kewajaran harga? Nah, ataukah justru bisa pihak audit ekstern tadi meminta langsung kepada penyedia? Bolehkah seperti itu? Nah, itu kira-kira. Ya Pak ya, bisa ditangkap Pak ya? Ya. Oke, silakan Pak. Silakan Pak Muji atau Pak Muklis langsung, silakan. Mana pilih duluan. Oke, saya duluan yang menjawab yang Jawa Siap. Timur tadi. Ya, silakan. Oh, yang Jawa Timur tadi. Ya, Mbak Diah ya. Ya. Jadi ketika keadaan seperti ini, suatu kontrak diperlukan perubahan. Bolehkah perubahan melebihi 10%? Menurut saran saya, ya perubahan ruang lingkup ya janganlah melebihi 10%. Batasannya adalah 10%. Jadi ya dilakukanlah perubahan, jangan melebihi 10%. Tapi kalau seandainya memang dibutuhkan melebihi 10%, ya kalau tidak diwujudkan ini pekerjaannya tidak terwujud dengan baik, ya sudah. Terhadap kelebihan 10% tadi, ya dibuat lagi kontrak tersendiri. Kontrak tersendiri dengan penyedia tadi, ya gitu kan. Jadi tidak melanggar aturannya gitu ya. Aturannya 10%, ya ini dibuat lagi kontrak tersendiri dengan penyedia tadi. Ya, itu. Berikutnya, kalau ini ada masa pergeseran waktu penundaan pekerjaan karena keadaan darurat COVID ini, sehingga bergeser kepada semester berikutnya, bahkan bergeser kepada tahun anggaran berikutnya. Apakah penyedia kena denda kalau melebihi tahun anggaran? Tergantung apakah ini salahnya penyedia. Kalau salahnya penyedia, terlambat ya penyedia kena denda. Tetapi karena ini digeser, karena suasana COVID seperti ini, kan bukan salahnya penyedia, ya berarti penyedia tidak kena denda. Jadi kalau digeser waktunya, kontraknya, ya, maka penyedia itu tidak kena denda kalau bukan salahnya penyedia. Ya. Tetapi kalau ini salahnya penyedia sehingga terlambat, ya penyedia kena denda. Jadi kita harus adil ya, itu salahnya penyedia atau bukan salahnya penyedia. Terus berikutnya mengenai pencairan, apakah harus menunggu AFIP? Tidak. Jadi ketika kita melakukan penunjukan penyedia tadi secara darurat dengan surat pesanan atau SPMK, dengan speknya seperti apa, ya, volumenya berapa, harganya nanti, barang dikirim, barang datang, maka barang tadi diperiksa speknya benar nggak, volumenya benar nggak, barulah di situ dilampiri dengan harganya. Maka setelah itu dibayar.
Ya, setelah dibayar nanti ada namanya post audit. Ya, jadi reviewnya di sana di post audit. Tapi boleh nggak APIP mendampingi ketika SP tadi mendampingi ketika mereka boleh aja. Tapi jangan sampai menjadi hambatan. Ya. Terus berikutnya Pak mengenai bukti bayar tadi, ya sebaiknya disampaikanlah ketika buat SP. Tunjuk SP kamu punya nggak bukti harga? Punya ya, sampaikan aja di situ. Atau disampaikan juga ketika mau dibayar. Ya, gitu boleh. Tapi kalau menurut anunya petunjuk teknisnya ini nanti sebenarnya pas audit. Tapi bagi saya selalu saya sarankan manajemen antisipasi lah. Kalau kita ngikuti aturan bisa pusing kita. Ya, manajemen antisipasinya ya, kita minta sajalah sebelum dibayar. Mana bukti apa? Kewajaran hargamu. Ya, lengkap. Begitu lengkap, nanti itu datang auditor enak tinggal diperiksa. Data yang berbicara. Tapi kalau datanya nanti baru diminta post audit, ya kita harus menghubungi penyedia. Penyedianya sakit atau penyedianya lagi lowbat HP-nya dan sebagainya, pusing kita. Atau lagi isolasi diri dan sebagainya. Nah, jadi kalau menurut aturannya boleh di post audit, tinggal manajemen antisipasi kita bagaimana. Yang penting pengadanya cepat karena taruhannya nyawa. Tapi kalau pembayarannya ya nggak usah buru-buru lah, diperiksa dengan benar lah ketika membayarnya. Oke, gitu aja Pak. Silakan Pak Mulis tambahin. Oke, makasih. Siap, mungkin menambahkan. Jadi sepakatlah yang disampaikan Pak Muji tadi. Jadi sebenarnya sesuai dengan surat edaran itu terkait dengan kewajaran harga sebenarnya itu menjadi tanggung jawabnya penyedia. PPK hanya memerintahkan, itu sesuai aturan, untuk penyedia menyiapkan data dokumen kewajaran harga. Tetapi ya itu tadi, akan lebih baiknya ikhtiar kita sebelum dilakukan pembayaran, maka minta dulu lah, mana nih bukti kewajaran harga nih, gitu, untuk itu. Jadi saya kira saya sepakat lah dengan disampaikan Pak Mujid. Halo, sudah jelas? Jelas ya? Jelas Pak, jelas. Ya, jadi sepakat. Nah, apakah laporan itu tadi menjadi dokumen untuk pencairan atau pembayaran? Ya tidak lah. Jadi bukan menjadi syarat untuk pencairan, ataupun sebenarnya dokumen terkait dengan kewajaran harga itu juga bukan merupakan syarat. Tetapi itu kalau menurut saya ikhtiar dari kita PPK untuk kehati-hatian, untuk upaya yang terbaik, supaya kita tidak pusing nantinya gitu. Jadi kalau seandainya data atau bukti kewajaran harga itu tidak ada, gitu kan, ya audit bisa langsung menanyakan kepada penyedia atau bisa seperti itu juga. Mungkin itu, Pak. Ya. Oke. Ini adakah lagi dari peserta Zoom yang mau bertanya? Abaikan tangan kalau mau bertanya. Silakan. Kalau enggak, kita bacakan lagi dari peserta yang live YouTube. Ada 3 lagi yang bertanya gitu. Kita ya wajar mungkin yang di Zoom cuman kapasitasnya 300 orang, di live YouTube ada 2.700. Jadi yang bertanya banyak sekali. Mungkin saya bacakan lagi, Pak, sambil menunggu teman-teman yang di Zoom yang ingin bertanya, melambaikan tangan gitu ya. Ini ada pertanyaan lagi dari kawan-kawan yang di live YouTube. Pertanyaannya saya bacakan. Ini dari HP, saya baca dulu. Pertanyaan pertama ini dari kawan-kawan di Pemda. Untuk belanja tidak terduga pada Pemda, siapa yang bertindak sebagai PA dan siapa pula yang bisa bertindak sebagai KPA? Mengingat di Pemda itu ada unsur gugus tugas COVID-19 yang melibatkan berbagai SKPD. Ini kayaknya tadi di pengantar Pak Muklis sempat bilang anggota gugus itu juga. Mungkin yang menjawab nih Pak Muklis itu Pak Muklis ya. Oke, terus yang kedua ini ada pertanyaan dari auditor lagi nih sepertinya dari APIP gitu ya. Ini bertanyanya seperti ini. PBJ dengan kategori apa saja yang bisa diajukan untuk diadakan review oleh APIP? Karena sepertinya gitu ya, APIP KL itu dijadikan seolah-olah sebagai pelindung oleh PA-KPA untuk dengan alasan ada darurat ini seperti itu. Jadi ada review APIP dulu seperti itu. Mungkin Pak Muji bisa menanggapi itu.
Dan terakhir ini yang nomor 3 menanyakan apabila tanda tangan kontrak itu dilaksanakan saat sudah masuk masa darurat COVID. Namun bukan untuk kontrak tadi bukan untuk penanganan COVID. Kemudian justru penyedianya yang mengajukan permohonan perpanjangan kontrak seperti itu. Apakah itu bisa diakomodir gitu? Ya, ini mungkin Pak Muji yang bisa menanggapi terkait kontrak ini cocoknya Pak Muji nih. Gitu ya. Itu Pak, mungkin sambil menunggu teman yang di Zoom, kita masih punya waktu 15 menit lagi untuk sesi tanya jawab, ada tinggal 5 menit lagi. Kayaknya cukup gitu ya pertanyaan dari peserta live YouTube. Silakan Pak. Ya, baik. Makasih terkait dengan BTT. Siapa yang sebagai PA, KPA, mungkin PPK-nya, ini pengalaman di kami di Kota Kediri, yaitu karena anggaran BTT ini terletak di PPKAD, yaitu di BPKAD, maka selaku pengguna anggarannya adalah Kepala BPKAD. Nah, sedangkan OPD ini meminta kebutuhan itu berdasarkan RKB. RKB apa saja butuhkan, kalau sudah disetujui, itu tadi lagi ada review update tadi, disetujui, maka akan dicairkan melalui TU. Nah, siapa yang melaksanakan? Nah, pelaksana anggaran BTT ini adalah OPD yang menerima anggaran tersebut dari BPKAD. Nah, ada beberapa mazhab memang berbeda-beda. Ada yang OPD yang menerima atau melaksanakan itu bisa ditetapkan sebagai kuasa pengguna anggaran dan sekaligus nanti akan bertindak sebagai PPK. Atau bisa juga di dalam OPD yang melaksanakan itu akan ditetapkan PPK untuk pelaksanaan BTT tersebut. Jadi kalau mengikuti ketentuannya di kami anggaran BTT karena letaknya anggaran tersebut di PPKAD, di BPKAD, maka pengguna anggarannya adalah Kepala BPKAD. Nah, kategori PBJ apa saja sih yang termasuk untuk penanganan darurat? Tadi saya sampaikan Pak Muji tadi, ya yang terkait dengan kesehatan, penanganan kesehatan, terkait dengan jaring sosial. Satunya tadi apa Pak Muji ya? Saya agak lupa. Ketahanan ekonomi. Nah, ketahanan ekonomi. Nah, itu yang harusnya disesuaikan. Kebutuhan-kebutuhan apa saja untuk menunjang itu diprioritaskan. Jangan kebutuhan barang jasanya di luar konteks itu. Gitu. Jadi nanti malah jangan-jangan itu tadi kesempatan nih. Saya mau beli sesuatu, saya masukkan ke dalam anggaran BTT ini sehingga pengadaannya lebih mudah. Gitu. Padahal sebenarnya kebutuhan barang itu tidak terkait dengan 3 hal tersebut. Gitu. Terus selanjutnya tadi ada satu, apa ya Pak? Saya agak lupa. Pak Muji kayaknya ya, terkait dengan kontrak ya? Iya. Silakan Pak Muji mungkin mendapatkan. Bentar, pertanyaan apa tadi Pak? Yang kontrak tadi sama nggak mencermati tadi. Apabila tanda tangan kontrak dilaksanakan saat sudah masuk masa COVID, namun peruntukan kontraknya bukan untuk penanganan COVID gitu. Apakah penyedia itu bisa mengajukan permohonan perpanjangan kontrak gitu? Apakah itu bisa diakomodir gitu? Nah, padahal dia bukan untuk penanganan COVID, tapi kok mengajukan perpanjangan kontrak gitu? Apakah relevan? Yang terdampak gitu? Ini ya? Iya. Yang terdampak berarti. Ya. Seperti tadi Pak Rompi di BPS tadi. Ya, Rompi di BPS ini kan bukan untuk COVID tuh. Dalam rangka untuk petugas statistik ya. Sensus penduduk ya. Itu kan sekarang kan nggak ada angkutan pesawat, kapal pun juga terbatas. Dengan seperti itu jadi alasan perlunya perpanjangan waktu dengan tidak kena denda kalau alasannya bisa diterima. Tapi kalau alasannya nggak bisa diterima, itu bisa kok dinaikkan truk atau naikkan bis. Truk tidak dilarang kok. Nah, truk tidak dilarang berarti nggak perlu diperpanjang. Jadi dilihatlah justifikasinya gitu ya, justifikasinya logisnya bagaimana. Jadi bisa diperpanjangkan juga bisa tidak. Dasarnya adalah justifikasi tadi, Pak. Gitu, Pak. Oke, terima kasih. Cukup, kayaknya ada pertanyaan lagi. Kita masih tinggal 2 menit lagi untuk sesi bertanya. Mungkin satu lagi lah. Kita kasih kesempatan untuk yang di Zoom yang ingin bertanya. Untuk yang Slido mungkin udah banyak tadi ya. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Adakah yang melambaikan tangan?
PPKM tidak di rumah sakit. Ini Pak Adianto, silakan Pak Adianto. Ya, udah dibuka mic-nya. Pak Adianto Setio, silakan. Ya, halo. Yuk. Terima kasih. Ya, silakan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari Inspektorat Kabupaten Pati, Pak. Oke, silakan Pak. Mau bertanya mengenai apakah peraturan mengenai pengadaan pada masa COVID ini berlaku hanya selama sampai masa tanggap darurat atau setelahnya juga? Kalau masa tanggap darurat itu kan sampai tanggal 29 Mei 2020. Apakah ini juga berlaku setelah Mei? Juni masihkah kita pakai itu atau tidak? Itu yang pertama. Untuk yang kedua, ketika kita belanja barang-barang yang tidak berkaitan dengan COVID, apakah kita memakai peraturan tersebut, Perka, Perlem, atau PMK tentang COVID ini? Itu yang kedua. Yang ketiga, tadi disampaikan oleh Pak Muji bahwa pembebasan pajak berlaku hanya untuk barang-barang yang untuk penanganan COVID. Nah, itu saya baca PMK-nya kok belum ketemu. Mohon untuk diperjelas dan pencerahannya Pak Muji. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin Pak Muji langsung bisa tanggapi. Kita punya waktu masih sedikit. Silakan Pak. Ya, mengenai masa COVID, ini kan ada masa sampai tanggal berapa nih? 29 apa? Apakah setelah itu bisa? Ya, setelah itu nanti kan ada keputusannya Pak. Masa recovery-nya apakah ada? Kalau ada, ya dasarnya adalah itu. Ketika tidak ada, ya sampai di sini saja Pak. Sampai tanggal berapa? Saya mohon maaf, 29 Mei ya kalau salah. 29. 9 Mei ya. 9 Mei ya. Ya, kalau nanti ada situ masa recovery atau masa perbaikan setelah darurat atau tanggap darurat, ya bisa lakukan. Jadi tinggal nunggu keputusannya saja Pak. Berikutnya, yang bukan COVID, bisa nggak dilakukan pengadaan berdasar aturan COVID? Tidak bisa Pak. Tidak bisa. Tadi contohnya pengadaan apa tadi? Bangun gedung, ya. Gedungnya ini gedungnya BPS, ya. Ikuti aturan yang biasa aja Pak. Diikuti aturan biasa, walaupun dilaksanakan sekarang. Kalau dilaksanakan sekarang, mungkin proses tendernya ngikutilah protokol COVID, ya. Pokjanya harus pakai jarak, social distancing dan sebagainya itu Pak. Ya, ikuti aturan protokol COVID-nya. Tapi kalau aturan pengadanya ikuti aturan pengadanya normal, bukan itu. Berikutnya Pak, PMK COVID. Ya ini untuk keadaan COVID aja Pak. Bapak cermati situ. Ini bisa digunakan penyediaannya tertentu. Kedua, penggunanya adalah rumah sakit, dinkes, gugus tugas COVID. Yang lain nggak bisa ya, kecuali yang lain OPD yang lain ditetapkan oleh tim gugus COVID. Yang ketiga, yang membebaskan pajak adalah ada pernyataan dari penyedia. Penyedia harus punya faktur yang diisi seperti itu. Penyedia harus punya faktur apa? Untuk PBH, SKB seperti itu. Kalau nggak punya seperti itu, ya tetap kena pajaknya. Ya, jadi pajak itu bukan langsung kita bebasin, Pak. Pajak kan, tapi dari sisi penyedia ini yang menyampaikan bahwa dia punya faktur seperti itu, punya SKB seperti itu, ya berarti dia tidak kena pajak. Tapi kalau nggak punya seperti itu, ya dikenakan gitu. Saya pikir itu mungkin Pak Mulis bisa nambahin, ada yang ya. Baik, terkait dengan penggunaan cara pengadaan COVID ini, ya ini sebenarnya keadaan darurat itu sejak siaga, tanggap darurat, sampai paskanya nanti ya, untuk pemulihan gitu. Kalau itu yang terpenting harus ada penetapan terkait status itu tadi, status keadaan darurat itu tadi. Jadi permasalahannya penetapan itu bukan untuk proses pengadaannya, tapi pengelolaan keuangannya. Tetapi kalau sudah ditetapkan keadaan status daruratnya, pengelolaan keuangannya mengikuti darurat, jadi terkait dengan pelaksanaan pengadaan barang jasanya mengikuti keadaan darurat. Nah, sedangkan SE COVID ini ya khusus untuk keadaan darurat COVID saja. Selanjutnya jika ada darurat yang mengikuti Perka LKPP 13 tahun 2018. Terkait dengan belanja di luar COVID, ya jangan memanfaatkan keadaan. Gitu. Jadi barang jasa yang di luar COVID ya adakan sesuai dengan kondisi normal. Gitu. Beli ATK ya beli normal, gitu. Beli apa ya beli normal gitu. Beli komputer ya beli normal gitu kan. Jadi itu. Jadi mungkin itu Pak yang saya tambahkan. Makasih. Oke, makasih Pak Mulis. Jawabannya clear. Mudah-mudahan Pak yang bertanya tadi Mas Adi ya.
Dianto Setio puas gitu ya. Waktu kita tinggal 5 menit lagi, kayaknya sudah bisa ditutup ini gitu ya. Mungkin saya bisa rangkum ya. Tadi ada quote yang menarik dari Pak Muklis ya. Jangan identifikasi kebutuhan sesuai dengan ininya ya, apa adanya, bukan apa adanya hanya ada gitu ya. Ada. Jadi jangan manfaatkan kesempatan dalam kesempitan, intinya gitu Pak Muklis ya. Tetap jaga prinsip pengadaan barang jasa. Jadi ada 3, ada efektif, akuntabel, sama satu lagi apa tadi Pak? Transparan. Karena nggak dipentingkan efisien gitu ya, yang penting efektif gitu ya. Karena susah kalau kewajaran harga tadi seperti itu. Oke, makasih. Oh ya, ini minta tolong katanya dari panitia, bisa nggak dari teman-teman yang ada di Zoom ini membuka videonya masing-masing untuk sesi foto katanya. Sesi foto bahwa pembuktian bahwa kita sudah melaksanakan webinar hari ini. Mohon kesediaan Bapak Ibu untuk membuka videonya gitu ya, biar ada kesempatan panitia untuk memoto gitu ya, sebagai bukti bahwa kita sudah melaksanakan webinar hari ini. Terima kasih Bapak. Silakan dibuka biar nanti ya berpose yang inilah, yang paling mantap gitu untuk foto profilnya. Wah, ini bagus nih Pak Rupiansa, ini ada pantai nih. Terkenang saya kayak di kampung halaman saya di Belitung sana. Pantainya bagus-bagus. Laskar Pelangi. Pak Muji juga pasti pernah ke sana gitu ya. Pantainya bagus Pak Muji ya. Oke, silakan. Kita semua. Iya. Nah. Sudahkah difoto teman-teman dari panitia? Yang mudah-mudahan sudah difoto semua, ada 200 berapa ini? 270 kalau nggak salah ya. Ditambah panitia gitu ya. Mudah-mudahan bisa. Sudah Pak Ilun sudah ngasih kode, katanya sudah difoto. Demikian seluruh rangkaian acara webinar kita hari ini. Mohon maaf tadi ada sedikit gangguan, mungkin jaringan internet kita nggak stabil tadi ya. Sempat suara moderator juga hilang dan muncul kembali gitu ya. Terpaksa saya ngumpet gitu ya menuju tempatnya Pak Tanda, Pak Kajur kita yang memberikan bersedia untuk menggunakan laptop beliau gitu ya, seperti itu. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Untuk menutup sesi ini, mungkin saya suka mengutip ini ya, mengutip kata-kata bijak, katanya pelaut yang tangguh, karena saya dari Belitung, dari negeri Laskar Pelangi, adanya seorang pelaut yang tangguh itu justru lahir bukan dalam keadaan lautan yang ombaknya tenang gitu ya. Jadi kita bisa ibaratkan, kita analogikan juga, sekarang ini posisinya darurat gitu ya. Praktisi PBJ itu bisa lahir, praktisi PBJ yang tangguh itu di era COVID ini gitu ya. Jadi itulah, ini ujian bagi kita gitu, ujian bagi praktisi PBJ, apakah bisa menunjukkan eksistensi dirinya seperti apa gitu ya, seperti itu. Dan satu lagi quote yang menarik dari Promo Brata, dia bilang, jika Anda ingin melihat pelangi yang indah, Anda mesti bersabar dulu menanti redanya hujan. Nah, seperti itu. Biasanya kan kita anggaplah posisi sekarang kita masih pandemi COVID ya. Jadi ya mungkin ada hikmah, nanti ada hikmah setelah pemberlakuan COVID ini selesai, ya kita bisa tarik hikmah. Contoh hikmah yang kawan-kawan di DJA mungkin bisa di Kementerian Keuangan, oh ternyata kita dalam mengalokasikan anggaran tidak perlu untuk misalnya untuk acara konseling gitu, begitu banyak duit untuk konseling. Kalau memang kita bisa manfaatkan media seperti Zoom meeting ini gitu, lebih efisien, lebih efektif. Bukan begitu Pak Iwit ya? Pak Iwit senyum-senyum saja itu ya. Jadi itu kira-kira yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya dari saya, moderator. Mohon maaf atas segala kurangan, lebih kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih atas segala dukungan dari panitia, karena tanpa panitia, Mas Irun, Pak Tanda, Bu Sriyani, Kaprodi, dan lain-lain, acara ini tidak mungkin terlaksana. Akhirul kalam, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sukses semua untuk salam pengadaan Indonesia. Silakan, terima kasih.